dengan warna orange seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di bagian yang pertama, pojok kiri atas, form APL 01 ini statusnya sudah muncul dan Bapak Ibu, sama-sama kita pastikan. Sudah muncul ya? Boleh tolong dibantu Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya APL 01 ini sudah ada muncul statusnya dan Bapak Ibu? Mr. Eka sudah, oke, Mr. Trisma sudah, Pak Adioke sudah, Mr. Ika sudah. Bapak Ibu, sambil kita refreshment, Bapak Ibu, kenapa statusnya khusus untuk di APL 01 sudah dan karena mereka melakukan permohonan dengan LSP. Terima kasih Pak Putu. Karena ASESI sudah mengisi personal data. Terima kasih Pak Adi. Pak Dipa sudah, Miss Desa sudah. Oke, terima kasih Miss Desa karena Sudah, sudah Pak. di TTD Dia oleh sudah, sudah Pak Tut. Ya, terima kasih Pak Tut. sudah, Baik, sudah, Pak. ya, terima ditandatangani oleh admin LSP atau pendaftaran dari peserta sudah diterima oleh admin LSP. Terima kasih Pak Nengah sudah accepted. Jadi nanti Bapak Ibu boleh membuka APL 01 ini hanya sebatas untuk mengkonfirmasi Bapak Ibu. Terima kasih Miss Astri sudah divalidasi oleh admin LSP. Nah, Bapak Ibu tugasnya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu mengkonfirmasi dari ASESI tersebut apakah nama yang bersangkutan benar, kemudian sama seperti di bank Bapak Ibu ya, nanti akan di Bapak Ibu tes di tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Agar nanti ASESI-nya itu benar yang bersangkutan datang Bapak Ibu, bukan joki, bukan temannya yang mewakili Bapak Ibu. Karena kebetulan ini saya pernah menemukan case seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya khusus untuk mengkonfirmasi saja namanya siapa, mungkin salah satu tempat tanggal lahir, kita konfirmasi, nah itu boleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh di double check sekali lagi, tapi ini seharusnya sudah benar Bapak Ibu dari persyaratan yang dilengkapi oleh ASESI Bapak Ibu. Nah ini saya dengar tadi sudah dibahas ya dan sudah disepakati bersama-sama tim TAK. Jadi apa kebijakannya dari yang pertama yaitu adalah sertifikatnya ini khusus untuk ijazah mungkin yang pertama, kemudian yang kedua sertifikat training atau surat keterangan training, kemudian yang ketiga di sini adalah surat keterangan dari kampus. Nah, ini Bapak Ibu pastikan barangkali ada yang terlewat satu dua agar tidak menjadi temuan BNSP nantinya Bapak Ibu dipastikan sudah terisi semua Bapak Ibu. Kemudian yang paling terpenting adalah di bagian tanda tangan Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai kosong. Siapa tahu nanti ada tanda tangan ASESI yang masih belum terisi, tanda tangan admin yang belum terisi, Bapak Ibu boleh membantu untuk mengingatkan. Seperti itu Bapak Ibu khusus di APL 01. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjutkan ke APL 02? Aman ya Bapak Ibu ya? Oke lanjut. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih Pak Tuari. Gaspol. Terima kasih Mr. Rocky. Aman. Baik Bapak Ibu. Jika sudah, jadi kita klik next di bagian bawah Bapak Ibu. Kita sama-sama ya. Terima kasih Pak Gede. Lanjut. Nah Bapak Ibu tinggal klik next. Otomatis Bapak Ibu sistem langsung akan mengarahkan ke bagian halaman Bapak Ibu. Nah, tentunya di bagian self assessment ini Bapak Ibu wajib harus melihat hasil rekomendasi terhadap dirinya sendiri Bapak Ibu sudah direkomendasikan pas kompeten. Jadi semua wajib tercentang di bagian pas kompeten ini Bapak Ibu. Tidak boleh ada satu unit pun dan satu elemen pun yang direkomendasikan not yet kompeten Bapak Ibu. Jadi di sini semua dicentang di bagian PC, kemudian barangkali di sini Bapak Ibu melihat ada satu bukti di bagian paling atas. Nah, jika Bapak Ibu melihat ada satu bukti, wajib Bapak Ibu harus buka terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu lanjutkan. Nanti jika Bapak Ibu terlewat, Bapak Ibu nanti klik lanjutkan seperti ini akan diberikan notifikasi oleh sistem seperti ini Bapak Ibu. Notifikasi saya terlihat barangkali Bapak Ibu karena ini share screen.
Atau Bapak Ibu boleh dicoba juga bagi yang ada bukti tapi lupa membuka, Bapak Ibu klik next, nanti akan muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal di oke saja. Ini diingatkan atau di-remind oleh sistem Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu cari di mana ada bukti, entah itu di elemen satu, elemen 2 dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu tinggal diklik saja di bagian bukti tersebut. Maka otomatis akan muncul bukti yang telah diupload Bapak Ibu. Dan ini pun munculnya open link new tab Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengganggu dari tab utama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini open link new tab, ini tidak akan mengganggu tab utama dari pekerjaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah melihat, nah ini tinggal ditutup saja atau di close saja di bagian atas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga nanti jika ingin menambahkan bukti, jika ada ini Bapak Ibu ya, ini case-nya opsional, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian bukti yang berwarna orange ini, tinggal Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu bisa langsung ambil bukti yang ingin diuploadnya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan handphone, jika Bapak Ibu menggunakan tab atau iPad, nah itu bisa langsung difoto, tapi jika Bapak Ibu menggunakan laptop, wajib harus diambil dari file penyimpanan Bapak Ibu. Oke, jika sudah kita melihat bukti, Bapak Ibu semua, kemudian kita lihat di bagian bawah. Sebelum kita melanjutkan, tentunya kita harus memastikan terlebih dahulu apakah ASESI ini dapat diterima rekomendasinya atau tidak dapat diterima Bapak Ibu. ASESI can be continue or cannot be continue. Nah, Bapak Ibu wajib harus memilih yang dapat dilanjutkan Bapak Ibu ya, can be continue Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti memilih salah pencet seperti itu Bu ya, nanti tidak akan bisa melanjutkan Bapak Ibu, dari sistem akan ditolak dia. Jadi wajib harus diklik yang paling atas, kemudian ini juga tidak boleh kosong Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu memilih jalur pendekatannya, apa yang akan digunakan Bapak Ibu. Mohon izin konfirmasi misulan OQL atau WQL ya? WQL ya kalau tidak salah ya. WQL kalau nggak salah Pak Angga. WQL ya Pak Eka ya, terima kasih Pak Eka. Jadi Bapak Ibu nanti dipastikan Bapak Ibu memilih yang WQL di bagian bawah ini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah memberikan rekomendasi, kemudian di bagian tanda tangan juga Bapak Ibu, ini jangan lupa Bapak Ibu boleh tanda tangan manual. Misalkan seperti ini Bapak Ibu klik tanda tangan, ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Atau, nah ini saya hapus dulu, Bapak Ibu gunakan tanda tangan otomatis. Maka akan muncul tanda tangan yang sudah Bapak Ibu buat di pojok kanan atas atau di bagian profile Bapak Ibu. Kemudian untuk tanggal ini tidak diganti-ganti Bapak Ibu ya. Ini nanti otomatis akan mengikuti tanggal grup assessment. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tanda tangan otomatisnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu form apapun setelah Bapak Ibu klik tanda tangan, jangan lupa diklik upload Bapak Ibu sampai muncul centang hijau seperti ini. Oke, kita coba sama-sama Bapak Ibu. Sekali lagi, yang patut diingat di APL 02 adalah yang pertama di bagian bukti, jangan lupa Bapak Ibu klik view file di bagian bukti tersebut. Barangkali nanti ada yang lupa di rename Bapak Ibu oleh peserta atau oleh ASESI. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah rekomendasinya jangan lupa dapat dilanjutkan. Kemudian jalur pendekatannya yang written question list Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu di APL 02 jangan sampai terlewat Bapak Ibu ya. Nanti di updatean selanjutnya Bapak Ibu, semua notifikasi yang penting akan muncul Bapak Ibu, terutama di bagian tanda tangan, rekomendasi, kemudian di bagian view file itu akan ada notifikasi-notifikasi pop up muncul apakah Bapak Ibu belum memeriksa bukti, belum ada tanda tangan asesi, belum ada tanda tangan asesor, kemudian pada saat Bapak Ibu membuka bukti akan muncul centang hijau juga, itu akan muncul di updatean berikutnya Bapak Ibu ya. Sampai di APL 02 Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Lanjut, baik, clear. Terima kasih Pak Putu, Miss Desa. Mohon maaf Pak Angga. Silakan, silakan Pak Bo. Silakan Pak Bo. Kalau di apel 02 nggak ada bukti nggak apa-apa kan bisa lanjut nih. Nah, kebijakannya kita ini, Pak Ibu dari LSP.
Mungkin dari Pak Sudaman, Pak Pak Putu, atau Putu Miss atau Wulan, Miss Mas Wulan, Satya. ya Di APL 02 sekali lagi diingatkan wajib ada bukti atau boleh kosong. Kebijakannya harusnya dari LSP nih Betul, atau betul, Pak. LSP. Karena sama-sama bisa Kalau lanjut, Pak. kalau kalau menurut saya sih kan karena itu sudah diverifikasi oleh TUK ya atau admin kan mau ke APL 02. Nah, APL 02 ini juga diperhatikan kan. Nah, kalau secara internal kita di TAK kan kita yang mengampu asesinya nih. Ya. Nah, harusnya TAK mengecek juga ini untuk APL 02 buktinya. Karena kan yang tadi disepakati tadi itu kan ada surat keterangan dari kita, apalagi karena surat keterangan dari sekolah kita itu kan seluruh unit dan ini sudah terampu karena sudah menyelesaikan kan itu Pak. Ya, betul, betul, Pak. Jadi nanti wajib dari TAK mengarahkan ya, Bapak Ibu ya, di APL 02 paling tidak ada satu bukti, Bapak Ibu. Sebelum pelaksanaan asesmen kompetensi, kalau bisa nanti kita sebagai asesor juga Bapak Ibu di double check ke siswanya, barangkali ada yang terlewat, ada yang belum upload bukti, kita bantu arahkan ke siswa. Mungkin 10 menit sebelum mulai kegiatan, kita double check sekali lagi sistemnya. Bagi yang belum upload bukti, silahkan boleh dilengkapi terlebih dahulu, baru kita lanjutkan ke tahapan di bagian MAPA 01. Terima kasih Pak Putu masukannya, terima kasih Pak Bon pertanyaannya. Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Pak Apri lanjut, terima kasih. Pak Gede aman Pak. Pak Yande lanjut, Pak Rena lanjut. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, berarti ya. Silakan Bapak Ibu tinggal diklik next di bagian bawah. Kita lewati proses di APL 02 ini. Kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan ke bagian PAAP Bapak Ibu di dalam form ASEAN ini. Jadi Bapak Ibu memetakan apa yang Bapak Ibu akan lakukan di dalam kegiatan proses asesmen kompetensinya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan jalur pendekatan apa Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentunya konteks asesinya adalah result of training Bapak Ibu or education. Ini sudah otomatis Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau bisa jangan diganti-ganti kembali Bapak Ibu. Next di bagian bawah Bapak Ibu type of evidence-nya ini sudah kita langsung gunakan direct dan support Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan metode observasi Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir di bagian instrumen asesmennya Bapak Ibu kita gunakan yang observation checklist atau OCL dan written question list atau WQL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini sudah dibantu dibuatkan oleh admin LSP. Bapak Ibu cukup hanya mengingat saja, cukup hanya mereview saja. Jika Bapak Ibu menemukan kesalahan, ada yang kurang, silakan boleh dikomunikasikan ke dalam manajemen LSP. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah juga memastikan di bagian 3 Bapak Ibu. Nah, di bagian 3 ini Bapak Ibu modification and kontekstualisasi asesinya Bapak Ibu dipastikan kalau kita sudah melihat asesi tersebut memang sewajarnya Bapak Ibu ya, asesmennya bisa dilakukan secara normal, tidak ada perlu modifikasi, pembaruan dan lain sebagainya. Ini tidak perlu dirubah Bapak Ibu, hanya satu saja yang bisa diklik ya atau integration di sini Bapak Ibu di 3.4 dan itu sudah muncul juga langsung skenario yang akan ditugaskan dalam praktek
praktek atau pengambilan nilai observasi dari siswa atau asesi nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini sudah dimunculkan apa yang harus mereka kerjakan nanti. Kebetulan di akun saya di sini ada 2 skenario yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan masukan kepada pihak manajemen LSP Bapak Ibu, apakah skenario ini cukup atau masih ada yang dapat dikembangkan Bapak Ibu. Nah, nanti next ke depannya Bapak Ibu untuk di tahun depan wajib kita akan mengadakan ini ulang Bapak Ibu ya, pembuatan skenario dan pertanyaan ulang karena formnya juga nanti akan menyesuaikan dengan yang terbaru Bapak Ibu agar apapun nanti yang menjadi bank soal di dalam perangkat asesmen LSP Monak Bali ini itu sudah terupdate Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sementara jika ada yang punya catatan di dalam skenario, di dalam pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh take note saja terlebih dahulu, nanti disampaikan ke pihak manajemen LSP Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu, ini tentunya sudah dikonfirmasi juga dengan orang yang relevan Bapak Ibu. Yang pertama ada manajer sertifikasi, di sini sudah ada muncul langsung tanda tangannya Pak Bobi Bapak Ibu. Kemudian yang di bawah ini penyusunnya tanda tangan Bapak Ibu sendiri, nama Bapak Ibu sendiri, dan ada validatornya siapa yang memvalidasi Bapak Ibu. Ini sudah otomatis yang Bu Ulan untuk yang validatornya, tapi kalau Bapak Ibu ingin rubah-rubah ini juga masih bisa Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, khusus untuk PAP 001, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu? Aman ya? Aman. Terima kasih Mr. Sam. Jud, oke terima kasih Pak Betul. Aman, terima kasih Pak Dioke. Baik Bapak Ibu, jika sudah tinggal kita klik next lagi di bagian bawah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ya ini dipelajari Bapak Ibu. Memang dalam prosesnya kita tinggal lanjutkan saja Bapak Ibu. Jangan sampai lupa dengan materinya Bapak Ibu. Nah nanti kita akan belajar juga Bapak Ibu di tahun depan Bapak Ibu kan wajib RCC. Nah Bapak Ibu juga akan menggunakan form baru yaitu namanya form MUK 2023 Bapak Ibu. Nanti pada saat Bapak Ibu melakukan RCC agar Bapak Ibu tidak lupa form ini untuk apa, kemudian berikutnya yang dilakukan setelah form A ini apa, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, next-nya Bapak Ibu akan melakukan RCC itu sudah menggunakan form baru Bapak Ibu. Pak Tutrena aman, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya kita masuk ke PAP 02 Bapak Ibu. Nah, tentunya karena tadi kita menggunakan instrumen di PAP 01 itu adalah OCL dan WQL Bapak Ibu, maka ini otomatis sudah tercentang semua Bapak Ibu. Kalau bisa ini jangan dimodifikasi Bapak Ibu ya, cukup Bapak Ibu perhatikan saja apa saja yang akan digali nanti dari observasi. Nah, ini di bagian kiri adalah standarnya atau unitnya kalau di MUK 2023 Bapak Ibu, kemudian apa juga yang akan ditanyakan di dalam tambahannya Bapak Ibu. Jadi ada di sini written question list. Yang bersangkutan atau asesi tersebut nanti akan melakukan tes tulis Bapak Ibu. Biasanya akan dibagi, ada yang tes tulis terlebih dahulu baru akan dilakukan praktek atau sebaliknya, ada yang praktek dulu baru akan dilakukan tes tulis. PAP 02 Bapak Ibu aman ya? Saya rasa ini aman Bapak Ibu ya, karena kita cukup hanya tinggal mempelajari saja Bapak Ibu. Jika sudah Bapak Ibu tinggal klik next. Terima kasih Pak Yande, aman. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu muncul tidak di layar Bapak Ibu? Kalau di saya ini muncul notifikasi Bapak Ibu khususnya untuk form banding Bapak Ibu atau appeal form. Nah, di sini Bapak Ibu otomatis diberikan notifikasi peringatan Bapak Ibu. Jadi form banding ini Bapak Ibu cukup hanya jelaskan saja Bapak Ibu. Ya, ini jangan diisi Bapak Ibu. Memang saya tahu Bapak Ibu saking cepatnya pekerjaan Bapak Ibu sampai dengan banding ini juga Bapak Ibu centang Bapak Ibu. Ini sering terjadi Bapak Ibu ya, dan sering saya bantu untuk mengosongkan formnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
Saya tanya dulu, siapa yang berhak untuk melakukan banding ini Bapak Ibu? ASESI atau Bapak Ibu sendiri yang melakukan banding? ASESI. ASESI ya, jadi Bapak Ibu jangan membanding hasil rekomendasi yang telah Bapak Ibu terbitkan sendiri. Bapak Ibu sudah memberikan hasil rekomendasi kompeten, tapi Bapak Ibu banding sendiri dengan hasil rekomendasinya Bapak Ibu. Jadi wajib form ini harus kosong Bapak Ibu. Kalau misalkan form appeal ini isi, artinya ada something wrong Bapak Ibu, ada yang salah di dalam pelaksanaan asesmen Bapak Ibu. Oke, sekali lagi saya ingatkan, appeal form atau form banding ini wajib harus kosong Bapak Ibu. Jangan diisi dan sudah ada notifikasinya di awal Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Dioke, Pak Hendra, Miss Astri. Sorry, admin LSP ini boleh tahu mana ini ya, biar saya tidak salah sebut nanti. Terima kasih Pak Toterne, admin LSP LPK Mona. Ini yang di Dalung ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah, ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Baik, saya rasa tidak ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah, kita klik next Bapak Ibu. Nah, kalau tadi banding, itu tidak perlu kita isi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, sebentar, saya masih loading ini. Segala macam kebutuhan khusus untuk pra-asesmen, ini Bapak Ibu bisa kerjakan H-1 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kerjakan di rumah sebelum Bapak Ibu bertemu dengan asesi Bapak Ibu. Internet saya hilang. Suara saya jelas Bapak Ibu atau terputus-putus? Jelas Pak enggak? Jelas, Pak. Baik ya. Jelas, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Bapak Ibu sudah masuk ya. Terima kasih Pak Apri, Miss Desa, Pak Putuari. Wih, jelas dan cetar ya. Terima kasih Miss Novi konfirmasinya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk di dalam form PC Bapak Ibu. Jadi ini ya, terima kasih Mr. Dipa, Pak Terena. Jadi ini Bapak Ibu sudah langsung diisi otomatis juga oleh sistem Ujipedia Bapak Ibu yang menyatakan bahwa asesmen ini berjalan secara lancar Bapak Ibu ya, tidak ada yang perlu diganti, tidak ada yang perlu dimodifikasi, tidak ada yang perlu diperbaharui di dalam pelaksanaan asesmen tersebut. Jadi skenario yang kita gunakan tadi di PAP 01 bisa kita implementasikan langsung, kemudian pertanyaan yang ada juga bisa kita pakai. Nah, Bapak Ibu di sini sekali lagi jangan dirubah lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini ada centang yang no saja satu berarti harus ada penyesuaian Bapak Ibu. Dan ini juga pengganti dari Bapak Ibu istilahnya kalau di BNSP itu persetujuan asesmennya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam prior consultation ini Bapak Ibu memastikan bahwa asesi tersebut sudah siap untuk melakukan kegiatan asesmen kompetensi, kemudian asesi Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat, ruangan nyaman, segala macam kebutuhan alat dan bahan sudah tersedia. Dan Bapak Ibu memastikan pelaksanaan asesmen kompetensi itu tidak ada di bawah tekanan Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama saling menyetujui apa yang akan kita lakukan pada saat kegiatan asesmen kompetensi yang akan dilangsungkan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, sebelum kita next? Mohon maaf Pak Angga. Silakan Bapak. Bapak. Ini ternyata asisi yang diberikan asisi yang akan diujikan di bulan Mei ini sama Juni. Salah satunya untuk contoh. Nanti bisa dihapus ya? Ya, bisa Pak. Oh bisa ya? Nanti Ya, adminnya yang dihapus ya? Betul. Nanti takutnya nih ulang lagi asisinya bikin Bapak, asesi asli Pak dapat. ya. yang Oh, di bulan kalau bisa jangan asesi asli, Pak. Saya kira ini asesinya dangit. Oh, gitu.
Berarti saya stop dulu prosesnya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, Mr. Agus boleh tolong diganti dengan yang dummy, Mister? Baik Pak Angga, mohon maaf Nanti sebelumnya untuk yang kami masih di proses Word absen aja Pak, belum kami publikasi, belum kami upload dokumennya juga. Jadi itu Pak case-nya. Jadi kita pakai yang akan UJK bulan Mei tanggal 8 nih Kak. ya Pak, nanti pada saat memberikan rekomendasi, ACC-nya login ke sistem sebelum pelaksanaan asesmen kompetensi sudah kaget Pak terima hasil kompeten nanti Pak. Oke. Kalau bisa yang dummy aja. Siap Pak. Baik Pak. Terima kasih, Mister. Ada lagi Bapak Ibu yang asesinya mungkin langsung asesi asli agar tidak kita lanjutkan nanti ya ke dalam pelaksanaan asesmen Bapak Ibu. Jadi untuk pelatihan siang hari ini Bapak Ibu diberikan satu asesi, Tiang juga sama. Baik, ya ini dari Mona Gianyar ya. Nanti jangan dilanjutkan dulu Pak Gede. Ini kebetulan masih di bagian pra-assessment saja, jadi masih aman. Sebentar akan ditambah dari Bapak. Bu, khusus untuk yang kita gunakan dalam pelatihan siang hari ini, Bapak Ibu, kalau bisa nanti Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan jangan diklik finish Bapak Ibu ya. Jadi kalau klik finish itu ada biayanya Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat sudah selesai kita lakukan sampai di bagian akhir Bapak Ibu tinggal diklik perangkat asesmen saja di bagian atas. Nanti saya bantu arahkan di bagian atas yang ini Bapak Ibu. Jadi jangan diklik finish, ini khusus untuk pelatihan saja Bapak Ibu. Jadi nanti asesinya akan dikembalikan ke dalam admin, kemudian akan dihapus khusus untuk asesi uji coba ini saja. Baik, mohon ditunggu. Ada Pak Bon, kemudian ada Pak Gede. Mungkin yang diganyar lagi ya, Mr. Rika, Pak Nengah, jika ada sesi yang real seperti itu, kalau bisa jangan dilanjutkan di bagian full assessment-nya, cukup sampai di pra-assessment ini saja. Nanti kita tunggu sampai dengan ada sesi dummy yang sudah di-attach oleh Mr. Agus. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mr. Eka aman, terima kasih Mister. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita klik next, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Nah, maka Bapak Ibu sudah masuk saat ini dalam observation checklist, Bapak Ibu. Nah, ini sudah di dalam, Bapak Ibu perhatikan di bagian atas tulisan yang berwarna merah, Bapak Ibu, Anda dalam proses pelaksanaan asesmen, Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu sudah berbeda. Kalau tadi kita lihat di bagian perangkat asesmen ini, Bapak Ibu, formnya khusus untuk yang pra-assessment ini yang berwarna orange saja. Nah, tadi kalau kita lihat hanya satu centang hijaunya Bapak Ibu di bagian dan. Kemudian di bagian APL 01, mohon maaf. Kemudian sekarang sudah muncul sampai dengan di form PC Bapak Ibu. Notifikasi status dannya. Artinya form ini yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kalau tadi belum muncul di bagian full assessment-nya Bapak Ibu karena kita sudah menyelesaikan kegiatan pra-assessment. Nah, maka di bagian bawah sudah muncul form khusus untuk full assessment-nya Bapak Ibu dengan status yang berwarna biru seperti ini. Bapak Ibu juga bisa melihat Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika masih ada keraguan mana yang sudah saya kerjakan, yang mana yang belum, klik saja di bagian perangkat assessment. Misalkan Bapak Ibu terakhir di form PA1, misalkan Bapak Ibu klik saja di bagian semua Bapak Ibu akan di sistem mana form yang sudah dikerjakan
yang mana yang belum dikerjakan. Jadi dipastikan pada saat Ibu ingin menyelesaikan atau ingin submit buku, dicek terlebih dahulu apakah sudah semua formnya ada notifikasi, dan jika sudah baru Bapak Ibu sampaikan ke admin LSP yang ditugaskan di masing-masing TAK untuk di double check terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu klik finish. Jadi nanti tidak ada data-data yang terlewat Bapak Ibu. Ya, misalkan ada yang kurang upload foto, biasanya ada yang kurang tanda tangan, dan lain sebagainya Bapak Ibu, agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali Bapak Ibu. Oke, kita sama-sama masuk ke OCL Bapak Ibu ya, sambil menunggu dari Mona Gianyar, boleh tolong ditambahkan asesi dummy. Sudah ada buat atau belum, Mister? Nanti saya bantu di sini. Kami selamat sore Pak Angga. Kami sudah buat Pak, cuman belum di APL Sore, 02-nya Pak. APL 02, nggak apa-apa Pak. Di sana nggak bisa submit Pak. Dummy, Oh, dummy-nya Pak. kan belum jadi. Kan masih dari proses registrasi, kita mau menjadikan calon sesi, sudah masih sesi itu harus upload dokumen Pak. Nah, ini kan ada yang masih bingung dokumen yang mana yang mau ambil lagi. Bapak ada diberikan hak akses seperti ini, Pak. Bapak boleh klik, misalkan Bapak dari admin nih. Oke. Saya dari admin ya, saya buka admin. Kalau sudah admin, di pojok kiri atas, Pak, yang ada logo LSP-nya, diklik. Sebentar, Bapak ada ya. hak akses ACC ini, Pak. Ada. Nah, ini boleh diklik, Pak, akses Ada, Pak. ACC-nya. Nah, ini biar tidak perlu keluar akun cut assessment. Nah, tinggal kita ketik nih nama ACC-nya. Boleh tahu salah satu contohnya, Pak, nama ACC-nya? Apa namanya? Saya cari dulu Pak sebentar. Ya, ya. Imade Dami Putra. Imade Dami Putra. Dami. Bukan Pak, DUMMY Pak. Oh, Inggris ya? DUMMY, iya. Dami ya. Dami Wijaya. Ya, itu udah semua. Itu udah semuanya Pak Oh, yang ini dalam itu semua. kita yang Oke, buat. misalkan Iya. contohnya satu ini. Tinggal diklik saja di bagian ACC tersebut, kemudian kita langsung masuk ke APL 02-nya. Nah, ini bisa kita langsung bantu lengkapi, misalkan kita centang untuk di pas kompetennya, kemudian upload satu bukti. Job desk misalkan saya upload di sini. Nah, ini bisa langsung Pak, tanpa perlu harus keluar akun dari admin lagi. Oh, baik Pak. Admin maupun asesor Baik ya. Pak. Ya, ini tanda tangannya cukup tinggal dicentang saja. Oke, baik Pak. Saya akan coba. Ya, tinggal di save. Baik Pak Angga, terima kasih atas informasinya Pak Angga. Terima kasih Pak Gus. Jadi nanti Buktinya. satu tim mengisi APL 02, satu tim lagi attach asesornya. Mohon ditunggu Bapak Ibu asesor di Mona Gianyar. Mister Rika ini masih kosong ya pesertanya ya? Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu semuanya.
Baik. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu, nah ini kebetulan saya klik ulang ya di daftar penugasan. Bapak Ibu boleh lihat di bagian prosesnya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan pra-assessment, maka nanti di kolom aksi ini progresnya akan bertambah-bertambah Bapak Ibu ya. Jadi setelah pra-assessment ini bertambah dengan status yang berwarna orange Bapak Ibu. Ini sudah setengah kita kerjakan dan tinggal setengah lagi Bapak Ibu untuk kita selesaikan dan memberikan hasil rekomendasi. Mr. Agus, mohon konfirmasinya jika sudah. Selamat sore Pak Angga, belum bisa Ya, Pak Angga? yang mana Pak? Belum, Nah, ini saya belum bantu. masuk ke SPT BA Assessment ya, belum mau masuk dia yang saya buat tadi. Boleh langsung Pak, nama asesinya Pak. Nah, sebentar saya bantu. Dek Dami Dewi. Ini Kadek Dami Dewi. Ini kan saya buka juga. Yang Made, Ini Kadek Dami Dewi Pak. yang Made sudah. Beri siapa ini? Kadek Dami. Kadek Dami sudah ini. Lanjut. Kadek Pak Dami. Nilo Ya, Dami. Nilo Dami Sari. oke, coba saya lihat di bagian SPK sudah terbaru masih yang Yang tadi 3 itu belum masuk di SPT dan BA Assessment loh Pak. Sudah mau kawin Pak Rika lagi. Kemudian Pak Rika satu tambah. sih Pak ya. Bagaimana Pak Angga? Saya diisi.
Ada Kami juga. kan sama caranya. Anu, APL 01-nya ini Pak belum diisi Pak. Nah, ini kira maksud yang Pak yang belum kami proses untuk pengisian APL 01-nya, makanya saya belum bisa masuk ke SPTBA-nya. Belum jadi ASESI dia tepatnya. Ya, ya, ya. Ada berapa asesor Pak? Ini biar saya tambahkan langsung. dan panas sudah ini. Ada 8 ASESI damit yang buat Pak untuk apa namanya akunnya. Mm-mm. Cuma kami Asesor yang bingung di untuk upload dokumen itu apa yang pakai itu. Oh, ini nggak apa-apa. Asesor yang ditugaskan ada berapa Pak? Ada 4, Bapak Ada Budi, 4 ya. Bapak Bon, Bapak Rika, sama Bapak Igede Santika ya, Pak. Ya, ya. Saya selesaikan 4 ASESI Pak. Mungkin bisa di-share Pak Agus Eka namanya, jadi saya bantu isikan APL-nya. Kami yang akan mengisikan. Oke. Datanya gininya berkasnya yang dummy aja juga Pak, nggak usah yang gini. Ya, Dami aja. Ini satu sudah tadi. Hingga Bu Ardita, mohon maaf karena baru yang tahu bahwa boleh yang berkas yang dummy. Saya kira yang harus ijazah asli ini kan yang kami bingung, Ibu. Oh, siap-siap Bapak. Nama-namanya juga unyu-unyu tuh Pak Agus. Bisa ada yang buat namanya nih ke. Miss Ade atau Pak Agus boleh ditambahkan langsung ya ASESI yang sudah di-approve. Siapa Angga? Yang Made silakan boleh ditambahkan. Tadi siapa ya itu ya? Tadi Komang kalau nggak salah saya buat. Yang kukri memang 2 saja ya persyaratan dasarnya ya. Level 4 ya, Pak. Level 4 Yang 2. level 4 seharusnya yang lebih banyak sih. Nanti Miss Wulan tolong di double check ya Miss ya. Sesuai dengan skemanya. Oke, silakan ditambahkan satu lagi. Tadi Nyoman ya, sekarang Wayan.
Miss Ulan dan Miss Setia mohon di note ya ini Miss di persyaratan dasarnya Miss. Khusus untuk yang C4 di kitchen. Maaf Pak Angga, bukan hanya di Ya. kitchen saja. Seluruh level 4 itu dua kolomnya waktu ini yang upload dokumen sama tim admin di Monak Gianyar, Pak. Oh, berarti memang yang skema C4-nya ya. Nanti Miss Ulan dan Miss Setia mohon di double check. Sudah sesuai dengan skema atau belum? Sudah ini ada 4 ACC saya isi. Boleh tolong di input ke dalam penugasan. Baik Pak Angga, terima kasih. Sama-sama Pak. Nih saya buatkan lagi satu nih. Siapa tahu ada yang kurang. Sini, sini. Ini udah, Oh, ini ini sudah di udah sini. buat Pak bonus. Sudah dapat semua? Masih melengkapi APL 02-nya, Pak. Oh iya ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu yang lainnya. Sudah Pak Angga, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ini saya finishkan lah satu lagi. Bapak Ibu yang tadi baru di-input ACC-nya boleh tolong dilanjutkan sampai di form PC Bapak Ibu. Yang ACC dummy ya.
Silakan Pak Bon, Pak Nengah, kemudian Mister Rika, sama Pak Gede Santika. Siap, sudah Mohon masuk. diulang ini Terima kasih yang banyak mana? bantuannya, Mr. Agus Eka dan Pak Aga dan tim semuanya. Admin LSP, mohon diulang ini yang mana ya? Saya penasaran ya, admin LSP ini admin di mana ya? Kepala saya sakit banget. Udah. Padahal sebenarnya ditolak nih. Karena saya GERD. Miss Yuni udah nggak ngasih ngopi tadi, tapi kalau nggak ngopi, tapi sakit. Pak Eka, bocor Pak. Yang sudah sampai private consultation, oke. Yang Dami, Suksumo, Bapak Gede. Pak Bon dan Pak Bon, Pak Nengah dan Pak Rika. Sampun yang sampun, Pak. Oke, Mister Rika sudah, Pak Bon dan Pak Nengah. Masih proses, Mr. Nggih. Mr. Siap, Aga. siap. Nggih, siap. Sudah siap. Nggih. Udah ya, Pak Nengah. Mana? Ada 4 asesor ya, Mona Gianyar ya. Betul Pak, nggak ada 4 asesor. Ya, tinggal menunggu Pak Nengah berarti. Pak Agus kan sudah Pak, asesor Pak. Mohon maaf, belum Pak. Oh, Saya belum nunggu ya? yang gratisan. Oh, siap Bapak. Ya, mudah-mudahan segera dapat Pak ya. Saya kira sudah jadi kemarin ikut asesor. Tungkare Bapak. Ya, semoga segera Pak. Tinggal menunggu Pak Nengah ya. Lagi keluar kan, Pak? Nggih, ke toilet mungkin. Oh iya ya. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Nggih, siap lanjut, Pak. Baik ya. Nanti Pak Bon mohon dibantu Pak Nengah jika ada yang ingin ditanyakan Pak Bon ya. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita lanjutkan di bagian full assessment atau pelaksanaan asesmennya. Jadi kita mulai dari OCL terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Silakan boleh diklik yang di bagian observation checklist Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah diinformasikan sekali lagi skenario yang akan dipraktekkan oleh siswa. Bapak Ibu perhatikan ada berapa skenario. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah skenario, nah di sana ada demonstration recordnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini wajib harus upload minimal 1 foto Bapak Ibu di setiap skenario. Jadi Bapak Ibu perhatikan jika ada 2 skenario di pekerjaan Bapak Ibu. Nah ini contohnya ada 2. Jadi Bapak Ibu upload dulu 1 foto di bagian skenario yang pertama, kemudian foto berikutnya di skenario yang kedua Bapak Ibu. Nah ini jangan lupa Bapak Ibu, kadang ada yang terlewat Bapak Ibu, hanya 1 saja yang diisi di bagian atas. Jadi Bapak Ibu bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik file saja, kemudian Bapak Ibu nanti
Bagi yang menggunakan handphone, bagi yang menggunakan tablet atau iPad itu bisa langsung foto Bapak Ibu, tapi jika Bapak Ibu menggunakan laptop, nah Bapak Ibu tinggal scan saja barcode ini, kemudian Bapak Ibu bisa langsung ambil menggunakan perangkat device handphone Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang menggunakan tablet atau iPad atau yang menggunakan handphone bisa langsung difoto, tapi jika Bapak Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu tinggal scan barcode yang ada di bagian bawah, kemudian Bapak Ibu tinggal upload satu foto saja. Nah, ini saya contohkan, mungkin saya upload satu file Bapak Ibu. Yang lainnya boleh ya, langsung dicontoh ya. Bapak Ibu silakan boleh ambil foto, boleh ambil satu file, file apapun. Yang penting ada contohnya Bapak Ibu, ini dummy. Silakan Bapak Ibu upload satu file, kemudian Bapak Ibu berikan rekomendasi. Nah, ini contohnya, satu file sudah diupload di bukti yang pertama, kemudian di bukti yang kedua juga Bapak Ibu di bagian bawah, sama ya dengan yang tadi ya, tinggal dipilih filenya saja. Nah, ini contoh saya sudah ada dua bukti, Bapak Ibu. Jadi satu bukti di skenario yang pertama, kemudian satu bukti lagi di skenario yang kedua, Bapak Ibu. Yang lainnya silakan mengikuti. Kemudian untuk AC rekomendasi, Bapak Ibu, ini sama halnya seperti form ini Bapak Ibu ya, manual ya. Jadi Bapak Ibu boleh centang satu persatu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah selesai duluan, masih menunggu temannya, boleh centang seperti ini satu persatu atau per unit Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada centangan per unit Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik saja di atas unit tersebut. Atau Bapak Ibu kalau lagi buru ingin cepat, nah di sini kami sediakan fitur kecil Bapak Ibu di pojok kanan atas. Jadi tinggal Bapak Ibu klik rekomendasinya yes atau no di sini Bapak Ibu, yes or no di bagian atas, otomatis ke bawah semua akan tercentang Bapak Ibu. Nah, ada tiga opsi ya Bapak Ibu ya. Boleh dicentang satu persatu, boleh dicentang per unit, atau dicentang satu di bagian pojok kanan atas. Maka otomatis rekomendasi di bawah akan mengikuti Bapak Ibu. Kemudian tanda tangan. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa jika Bapak Ibu ingin membantu sifatnya tanda tangan dari asesi atau tanda tangan dari peserta, Bapak Ibu sampaikan, mohon izin kita gunakan tanda tangan yang adik-adik sudah buat di pojok kanan atas untuk langsung kami aplikasikan di dalam sistem. Nah, ini karena ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Bapak Ibu ya, jadi tetap di awal kita mohon izin dulu ke asesi atau ke pesertanya. Ataupun ada baiknya juga Bapak Ibu langsung menyerahkan kepada peserta untuk melakukan tanda tangan. Jadi silakan Bapak Ibu sebenarnya ada tiga opsi tanda tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tanda tangan langsung baik itu melalui aplikasi Bapak Ibu maupun aplikasi asesi. Kemudian opsi yang kedua adalah Bapak Ibu membuka satu device saja. Bapak Ibu tanda tangan satu khusus untuk di asesor dan Bapak Ibu serahkan ke asesinya untuk tanda tangan itu juga boleh. Atau opsi yang ketiga Bapak Ibu silakan minta izin ke peserta atau ke asesi terlebih dahulu untuk menggunakan tanda tangan otomatis yang sudah dibuat. Jadi sekali lagi ini untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Bapak Ibu. Sudah di OCL Bapak Ibu? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa klik upload Bapak Ibu ya setelah tanda tangan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut Bapak Ibu? Miss Desa tidak ada. Baik, terima kasih Miss. Pak Gede, Pak izin bertanya untuk di feedback asesi harus ada komentar di samping strength DLL ya Pak. Ini opsional Pak ya, silakan boleh Bapak isi jika Bapak ingin memberikan feedback kepada asesinya, kekuatannya sampai di mana, kemudian apa yang harus diimprove, kemudian general komennya sekali lagi ini opsional, jika Bapak ingin lengkapi silakan, tapi jika tidak juga tidak masalah Pak. Ini yang paling terpenting adalah pada saat ada rekomendasi not yet kompeten.
Jadi kalau ada rekomendasi BK, nah ini wajib harus diisi. Di bagian mana yang harus menjadi improvement-nya dia, kemudian general comment-nya seperti apa, itu wajib. Tapi jika hasil rekomendasinya pas kompeten, silakan. Ini opsional. Bapak Ibu boleh isi, Bapak Ibu boleh kosongkan. Terima kasih Pak Gede, bagus pertanyaannya. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Aman ya, terima kasih Pak Tut. Pak Trisma aman, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika sudah, nah silakan Bapak Ibu klik next. Pak Apri aman, terima kasih Pak Apri. Pak Jerut, good, terima kasih Pak Jerut. Nah, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya ada written question Bapak Ibu. Jadi ini yang akan dilengkapi oleh asesi atau peserta Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa arahkan di sana ada 3 opsi jawaban Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah gambar awan. Jika ada yang ingin upload jawaban dengan menggunakan foto, tapi kita rasa di Mona di LSP Mona ini tidak dibutuhkan Bapak Ibu ya. Kemudian link juga tidak kita butuhkan Bapak Ibu. Jadi satu opsi yang paling terakhir yang harus dilengkapi yaitu di gambar buku Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu arahkan asesinya untuk mengisi jawaban di gambar buku seperti ini sampai dengan muncul warna hijau Bapak Ibu. Atau sudah muncul di bagian atau asesi tersebut. Nah, ini jangan sampai kosong Bapak Ibu, wajib harus sudah ada atau sudah terisi Bapak Ibu. Di bagian halaman asesi tentunya kunci jawabannya ini tidak akan muncul Bapak Ibu ya, nanti hanya ada di bagian asesor saja. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa arahkan asesinya. Kadang ada yang bingung Bapak Ibu, yang mana yang harus diisi Mister? Nah Bapak Ibu silakan boleh arahkan langsung di awal. Jika Bapak Ibu misalkan sesi pertamanya itu adalah tes tulis, Bapak Ibu langsung saja arahkan untuk membuka written question ini. Tapi jika Bapak Ibu langsung praktek dulu di bagian sesi 1, Bapak Ibu sudah tinggal menyesuaikan dengan step yang ada di dalam sistem. Perbedaannya hanya itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi jika Bapak Ibu sesi satunya written question atau tes tulis, Bapak Ibu silakan dilakukan ya, tapi jika Bapak Ibu langsung dari sesi 1 praktek, silakan ikuti alur dari proses Ujipedia ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti silakan boleh diisi contohnya salah satu kunci jawaban di copy saja di input ke dalam lembar jawaban Bapak Ibu. Jadi dipastikan sekali lagi contohnya sudah ada perbedaan warna Bapak Ibu ya. Jadi ada warna hijau di bagian jawaban atau answer tersebut Bapak Ibu. Kemudian rekomendasi juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh isi satu persatu seperti ini. Jika Bapak Ibu sambil ngecek gitu, Bapak Ibu isi satu persatu boleh. Atau Bapak Ibu tinggal centang saja di bagian pas kompeten atau not yet kompetennya. Nah, maka di bagian bawahnya otomatis akan mengikuti Bapak Ibu. Selanjutnya tanda tangan ini sama ya Bapak Ibu. Tinggal klik tanda tangan otomatis. Kemudian Bapak Ibu pastikan sudah ada centang hijaunya di bagian asesi dan asesor Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika sudah lengkapi semua, baru kita bisa klik next, Bapak Ibu. Written question, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Baik, jika sudah tidak ada, terima kasih Mr. Trisma, sudah aman. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu tinggal klik next. Nah, 2 kegiatan sudah kita lalui, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dipa, sudah aman. Sekali lagi 2 kegiatan sudah kita lalui Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan observasi maupun yang tes tulis, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam kompetensi recording sheet Bapak Ibu untuk memberikan informasi apakah hasil dari pelaksanaan asesmen kompetensi yang Bapak Ibu lakukan kompeten atau belum kompeten atau pas kompeten or not yet kompeten Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pastikan ini jangan kosong Bapak Ibu ya. Kalau ada salah satu yang instrumennya kosong Bapak Ibu, artinya ada satu metode yang Bapak Ibu belum berikan rekomendasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan di bagian CRS ini Bapak Ibu sudah
terisi rekomendasi, baik itu di metodenya observasi maupun yang written question, Bapak Ibu. Nah, jika sudah sama ya, seperti yang tadi, jangan lupa tanda tangan, kemudian diklik upload Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan boleh ini dilengkapi pada saat mereka sudah menyelesaikan kegiatan praktek maupun tes tulisnya, atau Bapak Ibu sampaikan terlebih dahulu hasil rekomendasinya, baru Bapak Ibu isi ini. Yang penting jangan dari awal Bapak Ibu ya, karena ada case sebelumnya ACC-nya belum diujikan tapi hasilnya sudah muncul Bapak Ibu. Pak, gimana ini hasil Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu kerjakan di rumah. Bapak Ibu silakan lanjutkan di setiap form itu bisa, tapi rekomendasinya jangan diisi Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa mempercepat bagaimana nanti Bapak Ibu selama melakukan kegiatan asesmen agar tidak disibukkan dengan yang namanya administrasi. Silakan Bapak Ibu kerjakan di rumah, sekali lagi dengan catatan rekomendasinya dikosongkan Bapak Ibu. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah di hari H, barulah Bapak Ibu masuk ke dalam setiap ACC, tinggal melengkapi rekomendasi saja. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, untuk CRS ada yang ingin ditanyakan? Izin menambahkan, mohon TUK mendouble cek data ACC di Ujipedia dengan berita acara di BNSP. Dan Miss Admin, saya dari tadi bertanya, saya kurang tahu ini admin di mana. Sekali lagi saya bacakan, izin menambahkan Bapak mohon TUK mendouble cek data ACC di Ujipedia dengan berita acara di BNSP. Berarti sudah punya ya format berita acara di BNSP-nya ya. Nanti jangan lupa tim TUK pada saat memeriksa pekerjaan dari asesor dipastikan sudah sesuai jumlah ACC-nya, kemudian rekomendasinya sudah isi dan lain sebagainya. Pak Tuari, terima kasih. Sukses, salam kompeten. Ya, ini sudah kompeten, Pak Tu. Terima kasih. Tapi belum selesai, kita lakukan sedikit lagi ini, Pak Tu. Ada lagi, Bapak Ibu? Aman, terima kasih, Pak Eka. Bisa kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu silakan boleh diklik next, Bapak Ibu. Kemudian kita minta feedback formnya, Bapak Ibu. Siapa yang mengisi feedback form? Ini jangan salah Bapak Ibu ya, ACC, terima kasih Miss Desa. Nah Bapak Ibu jangan lupa, terima kasih Pak Gede ACC yang mengisi. Jangan lupa Bapak Ibu nanti sampaikan ke ACC-nya, terima kasih Pak Eka. Untuk mengisi bagaimana penilaian kita dalam pelaksanaan asesmen kompetensi tersebut Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu bisa klik ini, tapi alangkah baiknya kita minta pendapat langsung ke ACC-nya Bapak Ibu. Ya, itu juga untuk improvement kita nanti Bapak Ibu. Misalkan ada yang kurang di bagian apa, nah itu kan juga bisa menjadi peningkatan kompetensi Bapak Ibu dalam melakukan asesmen kompetensi nanti. Terima kasih Pak Turne, ACC yang mengisi. Nah, saat ini silakan Bapak Ibu boleh dicentang saja salah satu penilaian tersebut. Kemudian kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian evaluate Bapak Ibu silakan, ini sudah dicentang semua Bapak Ibu, hanya satu saja yang no Bapak Ibu ya, di bagian animistik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini khususnya di form ASEAN, nanti jika Bapak Ibu melakukan RCC agar tidak yes semua ini Bapak Ibu. Jadi ada satu yang dicentang no di bagian animistiknya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kesalahan dalam kita melakukan penyusunan perangkat asesmen, kita melakukan kegiatan asesmen kompetensi, bahkan nanti sampai di memberikan kontribusi dalam validasi asesmen Bapak Ibu. Jadi di bagian bawah ini juga sudah otomatis ada tanda tangan Bapak Ibu ya. Jadi form ini cukup kita pelajari saja dan tinggal kita lanjutkan atau next. Oke, terakhir Bapak Ibu review di asesmen proses. Jadi Bapak Ibu
Diingat-ingat sekali lagi bagaimana nanti prinsip dari asesmennya Bapak Ibu, apakah sudah valid, reliable, fleksibel, dan fair Bapak Ibu. Nah, ini hanya ada 2 yang tidak boleh fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana asesmen decision-nya Bapak Ibu tidak boleh fleksibel, dan asesmen feedback-nya juga tidak boleh fleksibel Bapak Ibu. Kemudian sisanya dicentang yang sesuai Bapak Ibu, ada yang valid, reliable, fleksibel, dan fair. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu, 5 dimensi kompetensinya jangan lupa. Jadi di dalam saja, nah ini sudah otomatis diisi Bapak Ibu, tinggal kita pelajari. Ternyata di task skill tersebut kita menggali di bagian observation checklist dan written question list. Hanya satu saja di bagian kompetensi management skill, itu yang kita galinya di bagian written question list. Jadi ini sudah langsung diisi otomatis oleh Ujipedia. Nah, tinggal Bapak Ibu isi saja siapa yang mereview dari pekerjaan tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh gunakan nama Bapak Ibu sendiri atau nanti Bapak Ibu gunakan dari teman sejawatnya Bapak Ibu. Ini misalkan saya sampling cek. Saya sampling ketik Bapak Ibu ya, Pak Ketut Adi Oke misalkan saya pakai. Silakan Bapak Ibu boleh sesuaikan. Yang penting ini tidak kosong Bapak Ibu. Kemudian terakhir Bapak Ibu di sini diingatkan sekali lagi Bapak Ibu, hasil dari rekomendasi yang sudah Bapak Ibu lakukan, apakah pas kompeten atau not yet kompeten. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan, sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, ini jangan diklik finish ya. Bapak Ibu cukup sampai di sini saja. Jadi Bapak Ibu, jika ingin mereview kembali pekerjaan Bapak Ibu, tinggal klik perangkat asesmen di bagian tengah kiri ini Bapak Ibu. Tinggal diklik, Bapak Ibu boleh cek sekali lagi form yang sudah Bapak Ibu kerjakan, apa yang sudah direkomendasikan, diberikan tanda tangan, kemudian diberikan jawaban, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu double cek terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu sudah yakin semuanya terisi, barulah Bapak Ibu sampaikan ke Ketua TUK di kampus Monak masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah pede pada saat Bapak Ibu datang ke TUK, pekerjaan saya sudah selesai, Miss atau Mister, silahkan boleh di double check. Nah, jadi agar tidak mengurangi nanti pekerjaan Bapak Ibu, nih nanti ada ya. Silakan Bapak Ibu sekali lagi di double check dulu pekerjaannya sebelum Bapak Ibu menyampaikan sudah selesai kepada Ketua TUK di kampus masing-masing Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sharing pada siang hari ini. Bapak Ibu tentunya sebatas pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi Bapak Ibu ya, karena di sini sebagian besar poin kita adalah bagaimana melakukan kegiatan asesmen khusus untuk asesi dari siswa Monak Bali Bapak Ibu. Kira-kira sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sebelum kita bertanya, kita give applause dulu untuk Pak Angga. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Miss, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, baik, terima kasih Pak Angga sudah memberikan refreshment karena ini permintaan dari asesor-asesor kami Pak. Karena katanya ingat-ingat lupa gitu Pak. Ingatnya sedikit, lupanya banyak gitu Pak. Bukan lupa-lupa ingat, lupa-lupa ingat kan lupanya sedikit, ingatnya banyak. Ini ingat-ingat lupa Pak, jadi ingat. Jangan sampai lupa ingatan Bu. Yang penting nggak lupa diri aja Pak. Yang penting nggak lupa diri, nggak lupa istri gitu aja Pak Yan. Yang penting istri masih ingat gitu kan. Ya kalau ini lupa kan bisa lagi kita panggil Pak Angga. Jadi luar biasa hari ini Pak Angga sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kami asesor di LSP LPK Monak Bali dan LSP Pariwisata Negara Internasional. Walaupun kami di LSP PNI masih belum menggunakan paperless, tapi yang baru terlisensi baru LSP LPK Monak Bali kami. Kita masih akan menggunakan semasih lisensi kita masih berlaku. Ya, karena kebetulan gudang kami sudah tidak muat untuk menyimpan dokumen hard copy. Kami sangat membutuhkan platform ini untuk membantu kegiatan asesmen kami. Baik, jadi Bapak Ibu asesor tentunya terima kasih
atas kehadirannya, semangatnya yang luar biasa. Tadi saya perhatikan semuanya memberikan feedback, semua memberikan reaction, semuanya ada yang komen, menjawab, ya. Maunya tadi saya note kalau yang jawabannya salah, nanti saya mau RCC ulang gitu. Ternyata untung ada yang jawab Pak dan jawabannya benar. Nah, kalau nggak ada yang jawab terus jawabannya salah, nah itu saya mau note, sebenarnya saya udah catat dari tadi nih. Mana asesornya nih yang salah jawab atau nggak jawab. Nanti kita RCC ulang Pak gitu. Ternyata asesor kami pinter-pinter semua Pak ya. Jadi memang Bagus-bagus semua, semuanya Bu. kompeten memang ya. Kompeten memang semua nih asesor saya nih ya, asesor LSP PK Monak Bali dan LSP PNI. Mudah-mudahan semua asesor kami di sini mampu mempertahankan kompetensinya sebagai asesor, kompetensi yang kompeten, bukan asesor centang ya Bapak Ibu ya. Ingat sekali lagi, saya nggak mau nanti asesor kita dibilang asesor centang, kerjaannya cuma nyentang-nyentang, merekomendasikan orang yang nggak kompeten. Nah, itu saya benar-benar kasih catatan penting ya. Kalau memang belum kompeten jangan direkomendasikan. Bahkan Pak Bobi dengan gentlenya belum merekomendasikan belum kompeten salah satu peserta didik kami, itu bagus Pak ya. Bapak Ketua Yayasan juga tidak menuntut kok untuk semuanya direkomendasikan kompeten peserta didik kita. Cuman kan menjadi tanggung jawab kita bahwa LPK kita, lembaga pelatihan kita sudah mendidik peserta dengan sebaik-baiknya sehingga mereka siap untuk bekerja di industri, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu asesor kami semua. Ini Pak Putu mau bertanya ya. Gimana Pak? Ayo Pak, kita diskusi Pak. Silakan Pak Putu. Terima kasih Bu Ulan, Pak Angga, luar biasa. Satu ini tadi saya sempat lihat biodata saya sendiri, ternyata sertifikat yang diupload sudah expired itu 2025. Mungkin catatan buat kita semua, yang terbaru jadinya sertifikat asesornya harus diupload yang baru, kan itu nih. Nah saya lupa sertifikat asesor saya di ABPD apa di BCA saya taruh itu ya, yang saya Mungkin lupa. BRI mungkin Pak. Gimana Bu? BRI nggak punya nomor rekening. Nggih. Ya, terima kasih masukannya Pak Putu. Mungkin nanti Udah Bapak Ibu dikeluarkan nggak juga sama LSP? Lupa saya, karena belum lunas. Nah itu perlu saya tanyakan itu Pak, di accounting-nya Bapak udah dikembalikan apa belum? Sertifikat Kan Bapak. boleh pinjam nanti, masa kita nguji pakai yang lama kan? Baik-baik, nanti coba Miss Arnita nanti dibantu ya Miss. Dan Jenderal Adminnya mungkin nanti bisa membantu asesornya jika memang, karena memang ada yang tahun ini memang tidak ada yang RCC Pak. Tahun kemarin dan 2 tahun lalu yang banyak yang RCC, tapi tahun ini memang tidak ada. Hanya Pak Rene yang terjadwal untuk RCC tahun ini. Saya sama Pak Angga tuh, kalau nggak salah Pak Angga ya? Yang di Ya, sana, tahun Pak. depan kita Pak. Tahun depan kita Pak. Oh, tahun depan. Hah? Oke, berarti masih berlaku sih sebenarnya Pak sertifikatnya. Di mana ya Bapak taruh ya Pak ya? No. Tuh Bu Sinro. Oh, Bapak ini saya baru dibisikin sama tim saya Pak. Beberapa sertifikat masih disimpan di LSP karena katanya ada yang belum lunas. Coba Bapak Ibu siapa yang merasa belum lunas? Nah, Tolong itu dah. segera dilunasi. Sertifikatnya Nah. masih ada di lemari saya Pak. Nah, artinya kalau yang begitu kan baik dengan cicilan ya. Ya. Bisa nggak di-scan kemudian kita upload yang baru gitu maksudnya, nanti biar nggak salah. Soft copy-nya sudah dikirim sebenarnya Pak, cuma hard copy-nya aja kami pinjam, kalau soft copy-nya sudah dikirim semua Pak. Oh, nggak masalah, hard copy kadang benduang tiban sih yang penting itu baru. Nggak perlu, ya. Sampai RCC tahun depan sama Pak Angga itu dikasih kita nggak apa-apa gitu, biar nggak balik ke sini nggak masalah. Ya, oke. Segera nanti akan dikirimkan ulang Pak tuh. Segera dikirim. Ini saya banyak nyimpen, maunya saya bawa ke Pegadaian ternyata nggak diterima Pak.
Oke, baik. Bapak dan Ibu yang lain, jika masih ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Cuman ini ada beberapa catatan kaji ulang kita dari kegiatan sebelumnya. Mohon sekali lagi yang sering terjadi itu adalah asesor tidak memastikan pesertanya yang hadir. Jadi next. Nah, padahal yang hadirnya cuma 9, realnya karena ada satu orang yang terlambat atau sakit dan lain sebagainya. Nah, yang dituntaskan itu ada 10. Nah, di sini antara TUK kita dengan pihak keuangan itu yang bermasalah kemarin. Nah, ini sudah berkali-kali terjadi. Mohon kepada para asesor, tolong jangan next. Selesai. Gitu. Pastikan kalau memang Bapak Ibu cuma menguji 8, 9, ya segitu aja yang di next, jangan sampai mengujinya 8 tapi yang dituntaskan ada 10, saya tekor lagi 2 orang ya. Bapak Ibu tolong, ini yang menjadi catatan penting sering terjadi nih. Tim TAK-nya ini banyak sering yang komplain. Kemudian untuk gambar dan video yang diupload disesuaikan ya Bapak Ibu. Sinyalnya terputus mungkin ya, Miss ya. Ya, sinyalnya terputus, nggak kedengeran. Freeze dia. Miss Setia mungkin boleh diinfokan ke Iya Miss ya, Lula. oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi pada saat upload foto atau video, pastikan yang diupload memang asesinya, jangan sampai asesinya Ani, tapi yang terupload si Budi gitu kan. Parah banget tuh, beda gender ya. Bapak Ibu tolong, ini juga menjadi temuan di tim TAK kita. Kemudian benar sekali tadi yang sudah dimention oleh Pak Angga, dijawab oleh Miss Desa, Mister siapa tadi yang jawab tuh saya dengar, feedback form. Sekali lagi, feedback form itu diisi oleh asesi setelah Bapak Ibu merekomendasikan apakah dia kompeten atau belum kompeten. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang mengisi feedback form, itu berarti kan nggak ada feedback buat kita sebagai asesor ya. Itu masukan. Apapun nanti feedbacknya, entah itu positif, negatif, kita harus terima ya. Bapak Ibu tolong, itu yang menjadi catatan juga. Kemudian tanda tangan. Nah, ini yang sering, tanda tangan asesi dan asesor. Mohon juga diperhatikan, kadang-kadang juga asesi ada pada saat pendaftaran, tanda tangannya juga ada kendala. Jadi mohon dipastikan bahwa tanda tangan asesinya juga sudah diupload, sudah di-save. Bapak Ibu juga sama. Nih, jadi itu beberapa catatan dari saya. Bapak Ibu mohon kalau ada hal-hal mungkin yang menjadi kendala saat kegiatan tahun lalu, agar tahun ini lebih confident lagi. Pak Amis, sinyal buruk. Di sini hujan Di sini. meledak di sini, Miss. Gimana sih? Di sini hujan deras, menggelegar, cuaca buruk, sinyalnya jelek. Woi. Alon, Ji. Hati-hati Ji, jangan keluar, nanti aja kena petir. Baik, Ji, nggak apa-apa Ji, silakan dilanjut. Untuk yang lain bagaimana Bapak Ibu yang lain? Aman? Sudah siap? Pak Ware masih di sini Pak. Pak Ware aman? Mohon izin Miss Ulan bertanya sedikit. Mohon izin Miss. Ya. Terkait tadi di skema sertifikat level 4 yang diinfokan Pak Angga ini, emang betul 2 kolom yang untuk penguploadan bukti itu? Untuk yang skema itu memang dari format skemanya seperti itu ya Miss Sofia ya. Memang dari Ulan, format Miss Ulan, skemanya. I'm here, I'm good. Iya, oke, thank you. Oke, thank you. Ya, saya bersyukur Bapak masih ada di sini ya. Ya, Mister Agus ya, dia cuma 2 aja Pak. Khusus untuk yang itu mungkin pada saat pembuatan skema mungkin terlupakan satu persyaratan dasarnya. Tapi kita ikuti aja itu Pak, yang sesuai yang ada di format Pak.
Baik, terima kasih Miss Ulan. Oke, oke, siap. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin yang TAK ini kalau ada keluhan-keluhan, ada kendala yang ditemui tahun 2 tahun lalu, silahkan disampaikan di forum ini sehingga asesor kita nanti lebih aware dan juga mereka akan lebih baik tentunya pada saat ditugaskan. Silahkan Miss dan Mister yang di TAK jika memang ada. Oh, berarti aman. Ya, berarti aman. Asesornya berarti sudah oke, ya. Karena sudah tahun keberapa kita menggunakan Wikipedia ini ya Pak ya? Tahun ketiga ya Pak ya? Ini yang Tiga. jadinya ya. Miss Ya. Ulan, maaf Ya. izin. Silakan Miss A. Baik, mungkin saya ada masukan mungkin ke Pak Angga dari Wikipedia. Jadi dulu itu pas awal-awal Wikipedia, kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong Pak Angga ya. Jadi dulu itu pas pengisian APL 01, sebelum APL 01 kita tanda tangan di TAK, APL 02-nya belum muncul dia di akun. Nah sekarang kan APL 02-nya udah langsung muncul tuh Pak Angga. Kadang-kadang pas kami pendaftaran pengisian itu, anak-anak banyak yang kelewat APL 02 atau mungkin APL 02-nya diisi duluan kayak gitu, yang membuat kami itu harus ngecek ulang lagi kayak gitu. Maksudnya kayak harus double check lagi dia. Yang kadang ketika memasukkan ke SPT, anak itu dari akunnya terlihat udah centang dua-duanya, tapi ternyata dia nggak mengisi APL 02 gitu. Ternyata di APL 02 ada yang mungkin dia buat belum kompeten kayak gitu, karena ketika pengisian APL kan berbanyak nih Pak Angga. Dia melihat temannya sudah selesai APL 01. Nah, ketika temannya udah selesai, sambil dia nunggu, dia isi dah APL 02 yang mungkin kami terlewat pengawasannya seperti itu. Apakah memang dibuat di Wikipedia itu sekarang APL 02 itu memang muncul atau memang nggak apa-apa kayak gitu Pak Angga? Karena menurut saya sendiri sih lebih baik yang kayak dulu. Jadi sebelum selesai mereka tuntas di APL 01, sebelum selesai kami tanda tangan di tim TAK, belum muncul dia APL 02-nya gitu Pak Angga. Ya, baik. Terima kasih, Miss Arnita. Ini pertanyaannya bagus. Jadi, memang dulu di awal kita satu persatu, Miss. Jadi, APL 1 harus selesai dulu tahapannya, divalidasi oleh tim admin LSP atau kepala TUK-nya, kemudian baru nanti bisa masuk ke APL 02. Nah, tapi ternyata kita lihat realita di lapangan, ternyata banyak yang membutuhkan Pak, bisa nggak langsung aja diisi APL 1 dan APL 2, jadi nanti pada saat akan melakukan pra-asesmen, ASESI itu sudah bisa menyiapkan apa yang mereka harus sediakan di dalam tools-nya, kemudian apa yang harus mereka lakukan nanti kira-kira agar ASESI bisa mempelajari unit-unit yang akan diujikan termasuk dengan elemen atau langkah kerjanya. Makanya dia otomatis muncul. Tapi saya rasa di sana sudah dibuatkan proteksi. Jadi kalau misalkan asesinya belum mengisi APL 02, nanti di bagian grup assessment itu akan warna kuning, dia statusnya masih bocor misulan yang satunya. Nanti di grup assessment muncul yang berwarna kuning, dia belum mengisi APL 02, kemudian yang merekomendasikan dirinya belum kompeten akan muncul yang berwarna merah, kemudian yang sudah nanti baru muncul yang berwarna biru. Nah, itu sudah kami berikan proteksi. Kemudian tambahannya nanti setelah update berikutnya, nah ini kan sekarang masih yang perubahan skema itu masih ke saya ya. Nanti itu bisa dilakukan melalui masing-masing TAK jika ada peserta yang salah memilih skema. Kurang lebih seperti itu, Miss Ar. Oke, baik Pak Angga. Berarti Mas, akan muncul berarti Bapak nggih untuk APL 02-nya. Tetap akan ya, muncul. tapi ya betul. Tapi tetap sih seharusnya APL 02 itu tanggung jawabnya asesor ya, Miss ya. Tanggung jawab admin itu tetap hanya sampai di APL 01 seharusnya. Begitu. Baik Pak Angga, terima kasih. Terima kasih, Miss Ar.
Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, asesor semua, nanti juga kita akan ada pembaharuan dari beberapa fitur ya Pak Angga ya, dari Ujipedia yang perlu kita update. Sebenarnya tahun kemarin kita sudah harus update, cuman karena ini masih bisa sih kita gunakan, jadi saya masih hold on dulu. Tapi sepertinya di tahun ini kita harus sudah melakukan updating beberapa fitur. Jadi nanti kita akan ada updating kembali. Saya juga akan menugaskan asesor-asesor semua untuk melakukan update, terutama di beberapa fitur isiannya dan juga di perangkat-perangkat perlu kita perbarui Bapak dan Ibu karena perangkat itu kan sudah beberapa kali kita gunakan. Sebenarnya satu kali sih sebenarnya harus sudah kita rubah, tapi kita masih lakukan beberapa kali. Jadi saya akan minta Bapak dan Ibu asesor semua untuk mengupdate perangkat nanti di kita akan cari lagi kapan timingnya. Saya juga nggak berani menyampaikan di bulan apa. Takutnya karena sekarang lagi hektik Pak Angga, jadi cukup banyak sekali kegiatan yang ada di Monak Bali. Jadi saya benar-benar harus memperhitungkan kapan kira-kira ada jeda waktu sehingga asesor-asesor bisa membuat atau mengupdate apa namanya perangkat-perangkat kita. Seperti itu. Baik, sekali lagi, Bapak dan Ibu asesor dan juga tim kita di TAK, apakah masih ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Sebelum kita akan akhiri, karena teman-teman ini sudah lewat dari jam 4, kita juga nggak mau menahan teman-teman terlalu lama, karena sudah waktunya untuk beristirahat. Bagaimana? Sekali lagi, semuanya aman? Sedikit Bu Ulan. Ya, silakan Pak Wayan, silakan. Ya, saya ingin mengucapkan kepada Ibu Ulan selamat menjabat sebagai Corporate Certification Manager. Selamat, tepuk tangan ya, give applause semuanya ya, luar biasa. Terima Selamat kasih Pak bertugas. Wayan, terima kasih buat tim semua ya. Pak Wayan kirain mau bilang apa? Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini semua atas support dukungan dari teman-teman semua, dari para asesor saya yang saya banggakan dan saya cintai, dan juga tim saya di TAK. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sertifikasi kompetensi, juga sertifikasi-sertifikasi yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wayan dan seluruh tim manajemen, Bapak dan Ibu, Direktur dan Wakil Direktur, dan teman-teman di seluruh Monak Bali. Mohon kerjasamanya ya untuk Monak Bali. Gitu. Oke, ada yang lain lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Cukup ya? Cukup, semuanya aman. Nanti, tapi komunikasi kita, diskusi kita tidak akan berakhir hanya di Zoom meeting ini, tetapi juga kita masih tetap bisa melakukan koordinasi, komunikasi melalui grup kita, ataupun mungkin japri, baik itu ke saya maupun kalau mau langsung tanya ke Pak Angga, dipersilahkan. Nih, Pak Angga akan selalu 24 hours ya Pak ya, karena Pak Angga masih single Bapak Ibu, jadi mau diganggu kapanpun masih bisa gitu. Nih, terutama juga yang single masih bisa ganggu-ganggu Pak Angga ya, karena Pak Angga masih single, masih boleh diganggu-ganggu. Nih, khusus yang perempuan ya Pak ya, kalau yang laki-laki jangan, yang perempuan-perempuan aja. Oke, baik. Sekali lagi, kami dari LSP, LPK Monak Bali, LSP Pariwisata Nugra Internasional, dan tentunya manajemen di Monak Bali, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Angga yang selalu mendampingi kami sehingga kegiatan sertifikasi di Monak Bali dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu asesor kami yang kami banggakan dan kami cintai. Siap ya untuk menerima penugasan karena SPT sudah menunggu Pak, bahkan di bulan Juni menumpuk. Saya nggak tahu gimana harus menugaskan karena berbarengan dengan kegiatan kita di Monak Bali. Ya, di hotel juga banyak, di kita di Monak Bali juga banyak, tapi kita akan buat seoptimal mungkin buat kita semua ya, buat Bapak dan Ibu asesor kami. Kami ingin mengoptimalkan Bapak dan Ibu sehingga bisa bertugas baik itu di Monak maupun di industri. Ya, sehingga Bapak Ibu tetap dapat experience juga di industri, tidak hanya di Monak Bali. Biar nggak nanti saya terus dikomplain ngujinya setahun sekali. Nah, ini yang menjadi beban terberat buat saya sebenarnya. Makanya saya berusaha ke sana kemari, ke ujung, ke barat, ke selatan, ke barat daya buat
mencari biar bisa Bapak dan Ibu menguji di industri ataupun di lembaga yang lain ya, tidak hanya di Monak Bali. Jadi ngujinya nggak boleh komplain-komplain lagi ya Pak ya, baru nguji sekali udah RCC ya. Saya terus dikomplain seperti itu. Sekarang nggak ada boleh yang komplain lagi ya. Kita optimalkan, kita semuanya bertugas. Ya, kemudian terima kasih juga buat tim saya di TAK Monak Bali yang saya cintai dan saya banggakan juga yang setia dari jam 1 ada yang nggak makan ya gitu ya, ada yang nggak makan siang itu demi ikut koordinasi ini. Mudah-mudahan harapan kami kegiatan kita di bulan Mei, di bulan Juni khususnya untuk di LSPLPK Monak Bali dapat berjalan lancar, sukses. Kemudian juga kegiatan kita di LSP PNI juga dilancarkan. Baik, karena tadi dibuka oleh Pak Sudame, Pak Sudame berhalangan karena beliau ada koordinasi dengan Bapak Sudiartawan. Jadi saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Tolong di capture dong, saya lupa untuk capture. Bisa ya? Kompeten. Siapa? Ya, salam kompeten semuanya bisa buka kameranya, kita capture ya. Ya, tunggu. Yang lain yang belum buka kamera biar kelihatan wajah-wajahnya. Ya, bat 1 dulu ya. 1, 2. Pak Bro, tolong Pak Bro. Where is your face? Are you still with us? Pak Sam? Mr. Sam? Oke. Jadi saya tadi MOD, barusan sampai rumah sudah buka baju, Miss, Ya, maaf ya, Miss. Pak Putu udah berubah ya. Pak Putu udah ganteng lagi. Maaf Tadi ya, nggak tahu Miss. siapa. Sudah bukan Ya, partai tapi tetap lagi. mengikuti dari awal, Miss. Tapi tetap Oke, mengikuti dari 1, awal tadi 2, kok. Thank bat you. 1. Oke, lagi ya. Page 2, 1, 2. Page 3, ada 10 page nih, Pak. Oh, 2 aja. Ternyata cuma 2 aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap bersemangat, sehat selalu untuk kita semua. Sampai ketemu secara offline. Bye-bye. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. semuanya. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Izin kasih deh semuanya, saya. Pak Angga, Bapak. Miss Ula, dan Sampai tim ketemu. semuanya. Terima Ya, kasih. Ya, thank Terima you. kasih. Thank you. Izin les, Bro. Ya. Ya, dadah. Dadah semua. Terima kasih. Izin live ya. Dadah. Kita bertiga Yo, dari sini. dadah. Dadah. Oke, boleh live Bapak Ibu. Ada. Ya, sudah. Sampai jumpa besok yang datang ke Cadidase. Ya, siap-siap bawa jas hujan. Hujan-hujan di sini. Izin live.